ahli dakwah ya, dulu ahli dakwah itu harus sudah lulus uji. Bukan hanya karyawan untuk bisa diterima di satu perusahaan harus lulus asesmen, bukan hanya karyawan. Tapi juru dakwah juga harus lulus uji. Sebelum berdakwah sudah diuji dulu hatinya, diuji dulu akhlaknya, diuji dulu ilmunya, sehingga dia bisa membawa diri sendiri dan bisa ngajak orang lain. Dulu begitu, syaratnya begitu. Sampai-sampai salah satu guru mulia kami, ada yang bernama Al-Habib Salim Syatiri. Beliau dalam berdakwah itu, untuk menyebarkan dakwah, betul-betul terjun dalam dunia dakwah secara full, beliau itu nunggu atau beliau itu diberi bisyarah, diberikan kabar gembira langsung oleh baginda Nabi, walaupun hanya lewat mimpi. Baginda Nabi datang dalam mimpi beliau. Ingat, mimpi baginda Nabi bukan mimpi sembarangan, karena setan tidak bisa menyerupai baginda Nabi dalam mimpi. Jadi itu asli. Apalagi kelasnya orang soleh. Dalam mimpi beliau didatangi oleh baginda Nabi. Di mana? Di Raudhah. Raudhah antara mimbar dengan rumahnya baginda Nabi yang di Madinah, di Masjid Nabawi, atau mimbar dengan kuburannya baginda Nabi di Raudhah. Akhirnya baginda Nabi dalam mimpi tersebut mengatakan, khudh sayfi hadza wahrusni minal kufar. Ambillah pedangku ini dan jagalah diriku dari orang-orang kafir. Sampai begitu. Dan banyak yang masih, kalau gurunya memerintahkan baru terjun secara totalitas dalam dakwah. Sekarang Masya Allah, semua orang entah dari mana asalnya, entah dari gua si buta dari gua hantu atau gimana, pokoknya muncul tiba-tiba. Masya Allah, Masya Allah. Kami tidak mengatakan bahwa tidak boleh berdakwah, enggak. Tapi mari kita berdakwah sesuai dengan bagiannya masing-masing, itu yang tepat. Yang punya ilmu, karena gurunya sudah menyuruh dia, gurunya sudah percaya, diijazai oleh sang gurunya, kamu berdakwah, ayo dengan ilmunya. Tapi yang tidak pernah kok masuk dalam wilayah itu, enggak. Kalau begitu gimana dong Ustadz? Ya dakwah dengan apa yang kita mampu, yang kita miliki, dengan bagian kita. Ya yang punya harta ya dengan hartanya. Kan begitu. Yang punya tenaga ya dengan tenaganya, punya ide diberi dengan, kalau enggak ya dengan doanya. Amar ma'ruf nahi munkar ternyata tidak sembarangan. Kita perlu tahu posisi kita ada di mana, tapi juga jangan menjadi alasan untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar khususnya untuk diri kita, untuk keluarga. Awas, kan ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama untuk kita sendiri, diri sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar untuk diri sendiri. Punya rem untuk diri sendiri. Yang kedua untuk keluarga, ini kewajiban ini. Siapapun di antara kita pasti punya yang dua ini. Sehingga yang dua ini kewajiban. Untuk kita dan untuk keluarga. Yang ketiga untuk umat ini, kalau dengan lisan urusannya para ulama, tapi dengan harta urusannya para agniya, orang-orang yang kaya, Allah berikan kelebihan harta. Kalau dengan ide, dengan pikirannya, dengan tenaganya, itu untuk urusan yang lainnya. Jadi begitu, ada bagiannya masing-masing, ya.